Banyak orang kemudian tidak berjuang memenangkan Jokowi, tetapi kemudian menikmati habis kemenangan itu, dan lalu merasa dirinya lah yang kemudian paling berjasa terhadap Jokowi. Tapi sekali lagi, rakyat tidak bodoh. Rakyat dengan segala macam caranya dia akan ingat peristiwa demi peristiwa. Dia akan ingat hinaan demi hinaan, dan bagaimana ada kelompok yang menghina Jokowi dan kami bertahan. Jokowi pernah mau diimpeachment 2 kali di DPR. Usul itu sudah bergulir, kita cegah, kita tahan. Siapa yang mau impeach? Kelompoknya yang mana? Sama-sama kita tahu. Lalu sekarang mau merasa dirinya paling hebat gitu, paling menjaga Jokowi gitu. Kita buka sejarahnya, tidak bisa. Tidak bisa. Dan percayalah, sekali lagi saya katakan, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Kalau ingin menghancurkan suatu negara, buat masyarakatnya tidak percaya dengan pemerintahnya. Ini upaya mendelegitimasi pemerintah yang sah. Mulai muncul beberapa video yang menyebar pernyataan mosi tidak percaya dengan Presiden Jokowi dan menyatakan mencabut mandat terhadap Presiden Jokowi. Kalau mereka mengajukan mosi tidak percaya, maka hari ini kita mengajukan mosi kepercayaan penuh kepada pemerintahan Jokowi. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Pernyataan mosi tidak percaya dengan Presiden Jokowi, kemudian yang berikutnya mencabut mandat. Itu secara politik lumrah-lumrah saja. Walaupun itu dibumbu-bumbui, MUI menyatakan mosi tidak percaya. Bukan MUI, itu sudah framing itu. Majelis Ulama Indonesia tidak pernah menyatakan mosi tidak percaya. Itu oknum yang membuat pernyataan, tapi di atas namakan MUI. Ada lagi, atas nama DPR RI menyatakan mosi tidak percaya dengan presiden. Itu mengatasnamakan DPR. Hanya saja begini, secara politik saya pahami itu semua, tapi kita mesti menjawabnya. Sekali lagi saya ulangi, kita mesti menjawabnya dengan mosi kepercayaan penuh kepada Presiden Jokowi, dikarenakan proyeksi Presiden Jokowi tahun 2045 nanti, tahun generasi emas bangsa Indonesia, Indonesia akan sejajar dengan semua negara maju di dunia internasional. Allahumma amin. Tepuk tangan dulu. Ini bukan isapan jempol loh. Ini demi cinta kita Indonesia loh. Masa otak kita diracuni kebencian-kebencian kepada pemerintah? Mau sampai kapan kita membenci? Tidak menghargai karya orang, tidak menghargai perjuangan orang. Ada 4 pilar berbangsa dan bernegara kita. 1, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Yang ketiga, Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem bernegara, NKRI. Kemudian yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Ini 4 pilar. Satu saja yang dipatahkan, negara kita bahaya. Apalagi 4-4-nya digembosin, 4-4-nya dipatahkan, hancur negara kita. Pertama, ideologi negara. Banyak paham-paham yang merekrut masyarakat untuk tidak percaya dengan Pancasila dan berani mengeksploitasi agama untuk mengkafir-kafirkan Pancasila. Itu merupakan upaya untuk meruntuhkan negara kita. Ya orang awam percaya aja, pakai agama diadu-adu sama Pancasila. Ini perusak-perusak itu berani betul memanipulasi agama untuk memanipulasi orang awam. Yang kedua, konstitusi negara kita. Mulai Undang-Undang Dasar 1945 diotak-atik. Makanya saya ini termasuk orang yang berpaham anti amandemen. Kalau bisa jangan pakai amandemen lah. Kalau mau ditambah kurangi penjelasannya saja. Jangan di amandemen. Khawatir nanti suatu hari di amandemen malah salah kan gitu. Kemudian yang berikutnya NKRI, Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mulai dihantam-hantam orang. NKRI togut. Mulai orang mengkampanyekan mendirikan apa khilafah.
Alangkah banyak Pak kelompok yang mendirikan khilafah itu. XFPI tujuannya apa? Khilafah. Hizbut Tahrir tujuannya khilafah. Khilafatul Muslimin tujuannya khilafah. NII tujuannya mendirikan negara Islam. Ini ingin dihancurkan fondasi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mereka menggunakan bahasa agama agar mudah merekrut orang. Pada kenyataannya mereka ingin menghancurkan negara ini. Kemudian yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Mereka tidak menghargai keberagaman, tidak menghormati berbagai macam perbedaan. Ada kelompok tertentu yang ingin masyarakat kita ini homogen, satu jenis saja, sesuai dengan mau dia semua. Maka tidak bisa menerima perbedaan, lantas kemudian menjadi arogan. Jadi saya hendak sampaikan pada kesempatan kali ini, kita mesti mewaspadai pihak-pihak yang hendak menghancurkan 4 pilar berbangsa dan bernegara kita. Satu hal yang ingin saya pertegas pada kesempatan kali ini, dalam sebuah sistem kenegaraan, penyelenggaraan negara itu ada pada pemerintahan, betul? Maka di antara upaya menghancurkan sebuah negara, hancurkan pemerintahannya. Kalau ingin menghancurkan suatu negara, buat masyarakatnya tidak percaya dengan pemerintahnya. Ini upaya mendelegitimasi pemerintah yang sah. Mulai muncul beberapa video yang menyebar pernyataan Mosi tidak percaya dengan Presiden Jokowi dan menyatakan mencabut mandat terhadap Presiden Jokowi. Ini harus kita baca sebagai upaya mendelegitimasi pemerintah yang sah. Ketinggian nggak bahasanya dia? Upaya tidak mengakui pemerintah yang sah, mengajak masyarakat untuk melawan pemerintah yang sah. Walaupun saya jawab dengan bahasa konstitusi, kalau mereka mengajukan mosi tidak percaya, maka hari ini kita mengajukan mosi kepercayaan penuh kepada pemerintahan Jokowi. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Ngapa Pak Ustadz membela Jokowi? Ya presiden kita. Kalau saya konsisten, siapapun presidennya saya dukung. Ya kalau presiden terpilih nggak kita dukung, mau jadi apa negara kita? Betul nggak kira-kira? Ini tahun politik. Presiden terpilih di 14 Februari 2024 nanti sudah Allah takdirkan. Sabar aja nunggu 14 Februari. Nanti nggak sabar, mules lagi pengen mencret terus. Sabar aja Bapak Ibu, nunggu pemilihan. Warga negara yang baik datang ke TPS. Setuju nggak kira-kira? Tapi ingat, tak ada yang bisa memaksa kita untuk memilih siapa. Suami jangan paksa istri, cocok? Istri jangan paksa suami. Hak kita masing-masing. Kita boleh ikhtiar. Orang politik silakan kampanye, tim sukses silakan kampanye, relawan silakan kampanye, tapi hasil Allah yang tentukan. Kita tinggal menyempurnakan ikhtiar. Sudah muncul nama-namanya: Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Rashid Baswedan. Siapapun dari 3 nama itu pasti sudah Allah takdirkan. Percaya nggak? Kalau nggak percaya nggak punya iman berarti kan? Kalau percaya ada iman, siapapun. Walaupun kalau saya boleh milih, ingin menyatakan sekarang, tapi bukan kampanye ini. Kalau saya maunya saya yang jadi presiden itu. Kalau saya jadi presiden, Pak Suparno langsung jadi Menteri Dalam Negeri, Pak Basridina Menkumham, Kiai Pak Izin langsung jadi Menteri Agama. Wah. Ya dong, kalau maunya saya kan begitu. Cuman kan maunya kita nggak bisa kita paksa dengan maunya orang, betul? Saya aja nggak bisa maksa Bapak Ibu, nggak bisa. Hukum dunia orang punya kebebasan masing-masing. Kita semua merdeka. Mau hartanya triliunan, mau emasnya seton di rumah, hak pilihnya cuma untuk 1 suara. Betul nggak kira-kira? Kita sama, mau kedudukannya tinggi, mau dia darah biru, darah hijau, sama hak suaranya dengan yang darah merah. Kita sama, punya hak konstitusi yang sama, maka nggak boleh maksa. Dia balik lagi, pernyataan mosi tidak percaya dengan Presiden Jokowi, kemudian yang berikutnya mencabut mandat, itu secara politik lumrah-lumrah saja. Walaupun itu dibumbu-bumbui, MUI menyatakan mosi tidak percaya. Bukan MUI, itu sudah framing itu.
Majelis Ulama Indonesia tidak pernah menyatakan mosi tidak percaya. Itu oknum yang membuat pernyataan, tapi di atas namakan MUI. Ada lagi atas nama DPR RI menyatakan mosi tidak percaya dengan presiden. Itu mengatasnamakan DPR. Memang secara politik Bapak Ibu, yang sah menyatakan mosi tidak percaya itu DPR mestinya, nggak bisa masyarakat sipil. Hanya saja begini, secara politik saya pahami itu semua, tapi kita mesti menjawabnya. Indonesia ini sebetulnya, sekali lagi saya ulangi, kita mesti menjawabnya dengan mosi kepercayaan penuh kepada Presiden Jokowi, dikarenakan proyeksi Presiden Jokowi tahun 2045 nanti, tahun generasi emas bangsa Indonesia. Indonesia akan sejajar dengan semua negara maju di dunia internasional. Allahumma amin. Tepuk tangan dulu. Ini bukan isapan jempol loh. Kalau Bapak Ibu searching di Google, siapa kepala negara di dunia yang paling populer? Yang ranking 1 Joko Widodo. Paling populer. Populernya bukan bikinan, bukan endorse, bukan. Tapi orang mengapresiasi kinerja hampir 10 tahun Pak Jokowi. Apa yang diapresiasi? Mulai dari penanggulangan COVID-19. Indonesia paling sukses menanggulangi COVID-19, dan Indonesia paling berhasil menyeimbangkan ekonomi. Banyak negara bangkrut gara-gara COVID, Indonesia nggak bangkrut. Kemudian yang berikutnya, pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang lebih mencengangkan lagi, Pak Jokowi telah menyatukan Indonesia melalui pemerataan pembangunan. Nek mbiyene pembangunan itu Jawa sentris, mbiyen itu. Bahkan kalau mau jadi pegawai saja ngapuro, harus orang Jawa zaman dulu. Itulah mengapa nama saya Suparman padahal orang Komri, biar mudah jadi pegawai. Suparman kali Suparno, kakang Adi itu, kakang Adi. Pak Suparno kakangnya, Suparman adiknya itu ya. Mudah kalau jadi PNS zaman itu, karena mesti Jawa. Dulu pembangunan di Jawa fokusnya, sekarang Sumatera dibangun. Jalan tol Trans Sumatera, kita sudah bisa menikmatinya sampai Sumatera Selatan, Palembang. Ada yang senep jalan tol nggak bisa dimakan. Saya senepnya kali Pak Jokowi. Emang cangkem siapa yang menggigit jalan tol itu? Bentar lagi kita akan nikmati, ke Bengkulu ada jalan tol, ke Jambi jalan tol, ke Sumatera Barat Padang ada jalan tol, uni-uni, udok-udok. Yang buka rumah makan seantero Indonesia termasuk di Lampung, nggak susah lagi pulang kampung, nggak susah lagi balik dusun kita Pak. Sudah ada jalan tol sampai Nangguru Aceh Darussalam, nanti ada jalan tol. Dulu berhari-hari kita sampai Aceh, mungkin seminggu, nantinya nggak nyampe sehari sampai Nangguru Aceh Darussalam. Jokowi menyatukan Indonesia. Ibu kota Nusantara di Kalimantan. Orang mah nggak demen Bapak Ibu. Orang mah mikir ibu kota negara itu kalau nggak Jawa ya Sumatera. Udah capek-capek kita nyiapin lahan di sono itu, di Kota Baru. Yang katanya pertama untuk Kota Baru provinsi, juga dipersiapkan untuk IKN ibu kota Nusantara. Nggak dipilih Lampung. Padahal Lampung paling mungkin karena sangat dekat dengan Jakarta. Tapi yang dipilih yang nun jauh di sana, Kalimantan. Itu membuktikan Pak Jokowi cinta Indonesia, bukan cinta Jawa. Kalimantan dibangun, Papua dibangun, BBM satu harga. Yang dulu harga 1 liternya 100-200 ribu, sekarang sama dengan harga BBM di Lampung. Infrastruktur Papua dibangun. Kalau hitungan matematika saya yang awam ini Bapak Ibu, bangun Papua itu sampai kiamat nggak pulang modal. Tapi mengapa dibangun oleh Pak Jokowi? Jawabannya simple. Papua saudara kita juga. Betul nggak kira-kira? Makanya mohonlah sama OPM itu berhentilah dulu melawan negara nih, berhentilah dulu, terlalu banyak korbannya. Jangan mau dimanfaatkan Australia atau luar negeri itu, jangan mau dimanfaatkan bangsa luar. Mereka cuma dimanfaatkan dengan iming-iming kemerdekaan, tapi untuk melawan negara. Padahal sudah dibangun. Nggak ada Bu yang berani ngambil alih Freeport. Pak Harto nggak berani, kita berani uji. Pak Harto nggak berani. Habis Pak Harto, Pak B.J. Habibie nggak berani, Gus Dur nggak berani, Bu Mega pun belum berani, SBY nggak berani,
hanya yang cungkring, yang pelongok-pelongok desa itu, yang sering dipanggil mukidi Pak, kalau ngomong nggak nyentak-nyentak, biasa saja bicaranya, yang sering diejek orang, dia yang punya nyali merampas Freeport. Sekarang Freeport sudah milik Indonesia. Tepuk tangan lagi. Ada yang nuduh saya, Pak Ustaz ngomong begitu itu karena ingin dijadiin menteri sama Pak Jokowi. Udah mau pensiun Pak Jokowinya. Bukan karena itu, ini demi cinta kita Indonesia loh. Masa otak kita diracuni kebencian-kebencian kepada pemerintah? Mau sampai kapan kita membenci? Tidak menghargai karya orang, tidak menghargai perjuangan orang. Yang boleh tidak pernah betah tinggal di istana, keliling, nggak tahu kapan tidurnya itu. Sesibuk-sibuknya beliau begitu, nggak pernah tinggal sholat. Geger kan kemarin di Bengkulu, baru bulan kemarin kunjungan ke presiden ke kota Bengkulu, mampir sholat di masjid, sampai ibu negara Iriana Jokowi duduk di beranda masjid kan, duduk di terasnya nunggu nih Pak Presiden sholat. Itu ibu negara loh Pak. Kalau istri-istri pejabat di Lampung ini suruh duduk di teras begitu, ngamuk dia. Kecuali Ibu Suparno ya, enggak ya, ngamuk dia. Masa gua bini gubernur, bini bupati, misalnya bini wali kota duduk kok di teras masjid. Dia pengen tempat transit yang memadai, tapi ibu negara tidak demikian. Apa ada? Itu nggak dibuat-buat loh. Itu bukan gimmick. Memang begitulah beliau-beliau, cara hidupnya sedemikian rupa. Yang dunia berdecak kagum itu adalah kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi. Ini sungguh luar biasa. Mengapa demikian? Saya ambil contoh. Larangan ekspor nikel. Negara-negara Eropa, Amerika teriak semua. Mereka ribut semua. Karena itu merugikan produksi mereka. Mereka gugat ke pengadilan internasional, Indonesia kalah. Lapor menterinya, Pak Presiden kalah Indonesia. Kata Pak Jokowi, maju lagi. Bukan ngalah, maju lagi. Gugatan yang kedua, masih kalah juga. Maju yang ketiga, menang Indonesia. Alangkah besarnya keuntungan kita. Larangan ekspor nikel. Jadi nggak boleh lagi ekspor barang mentah, harus barang jadi. Kita terlalu lama dieksploitasi minyak mentah Pak. Jual minyak mentah ke luar negeri, ke Singapura misalnya. Nanti kita beli jadinya sama Singapura, beli Pertalite, beli Pertamax, beli solar ke Singapura. Kita jual mentahannya. Alangkah bodohnya kita selama ini ya. Mau dibegitukan? Batu bara nggak boleh lagi diekspor. Kemarin geger dunia internasional, minyak goreng naik. Ibu-ibu pening juga kan? Minyak goreng naik. Tapi payah juga bapak-bapak ini, minyak goreng naik tapi ngurut masih jojo. Waktu itu kan, akhirnya kesel Pak Jokowi karena dunia mempermainkan harga minyak goreng. Larangan ekspor minyak mentah kelapa sawit. Ini luar biasa. Jadi bapak ibu, kebijakan hilirisasi ini sungguh luar biasa. Dampaknya keuntungan kepada negara kita. Jadi sekali lagi dunia berdecak kagum. Nah kemarin itu yang geger di Rempang itu kan ditunggangin orang Pak. Alangkah enaknya Rempang tuh, Rempang Eco City. Negara luar cemburu semua Pak. Karena apa? Rempang Eco City itu salah satunya akan dibangun pabrik kaca terbesar nomor 2 sedunia internasional. Itu pasir Sika Indonesia itu Pak, selama ini dimaling, dijual ke luar negeri. Begitu kita di sana akan bikin pabrik kaca, luar negeri teriak, diprovokasilah masyarakatnya. Padahal kalau Rempang Eco City itu benar-benar terjadi, masyarakatnya sejahtera semua. Kan di sana kan bukan mereka itu diusir kemudian terlunta-lunta, dikasih tanah, dibikinkan rumah tipe 45. Nanti anak-anak warga di sana akan kerja di perusahaan itu. Wah keren banget. Rempang Eco City itu kalau jadi akan menjadi kawasan industri yang kaya sekali di sana itu. Kita ini terlalu banyak provokasi, apalagi melibatkan pihak-pihak luar, melibatkan orang-orang yang nggak paham akan itu semua. Oke, saya tambahkan dikit lagi. Kalau mosi tidak percaya itu hanya dalam perspektif politik bisa kita maklumi. Kita gampang menjawabnya dengan mosi kepercayaan penuh. Tapi ingat, ketika mosi tidak percaya itu dibalut dengan agama, apalagi mengatasnamakan Majelis Ulama Indonesia misalnya, padahal cuma oknum yang mengatasnamakan, bahaya Bapak Ibu. Karena dalam bahasa agama, mosi tidak percaya itu sama saja melepaskan tangan dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Ada dalil yang mengancam ini semua. Man khola'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu.
Barang siapa yang membuat penegasan pernyataan, melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, nyebutnya tadi mosi tidak percaya tadi itu, sengaja melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah, dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tidak bisa berhujjah sama sekali, tidak ada hujah baginya. Saya pernah contohkan di sini juga. Ada banyak dosa kita boleh berhujah. Ambil contoh, ngapa kamu maling? Lapar ya Allah, sudah 3 hari nggak makan nasi, kemarin minta sama Pak Suparno nggak dikasih, misalkan. Di hari akhirat nanti Allah ampuni. Karena ngapa? Ada alasan. Ngapa kamu maling di Alfamart? Maling susu ya Allah, anak saya sudah 2 hari nggak minum susu, cuman maling SGM padahal ya Allah, umpama kan. Ya polisi aja memaafkan loh Pak, kita aja memaafkan, apalagi Gusti Allah. Ngapa kamu berzina? Ngempet ya Allah, bini saya udah 3 tahun merantau ke Malaysia, belum waktunya pulang, ngempet rasanya. Ya masalah alasan berzinanya diterima atau tidak itu urusan Allah ya, tapi kita boleh berhujah. Tapi ada satu perbuatan maksiat yang kita nggak boleh berhujah. Apa itu? Melawan pemerintah yang sah. Waman mata walaysa fi unuqihi bay'atun, barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Hati-hati loh, mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah, mati jahiliyah. Terutama ini mati melawan alat negara. Alat negara itu kan yang jelas 2, TNI, Polri. Hati-hati, senang nggak senang sama TNI Polri, tapi ketika TNI Polri sedang bertugas, jangan sekali-kali dilawan. Karena melawan TNI Polri yang sedang bertugas, kita yang mati, matinya kita mati jahiliyah. Ini ancaman agama. Ini hadis nggak bisa didelay. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatasnamakan agama melawan negara, aparat negara, lalu mati, ngakunya mati syahid. Tidak mati sangit, tidak akan mati syahid, mati sangit itu. Karena begini Bapak Ibu, salah satu dosa yang paling besar itu adalah watarikuli dinihil mufarikulil jamaah, meninggalkan batas akhir ajaran agama, yakni melawan negara. Jadi jangan sekali-kali agama kita eksploitasi lalu kita manipulasi untuk dengan alasan melawan negara atau pemerintah yang sah. Tinggal kita doakan sajalah, mudah-mudahan pemerintah amanah. Intinya begini, kesimpulannya Bapak Ibu, intinya sudah 9 tahun lebih pemerintahan Pak Jokowi, beliau memang betul-betul mengabdi buat rakyat, betul-betul mengabdi buat rakyat. Dengar apa kata LBP, Opung Luhut bin Sarpanjaitan. Saya nganggap Opung itu referensi primer karena beliau adalah tangan kanannya Pak Jokowi, orang kepercayaan. Beliau loyal dengan presiden. Kata Opung, saya nggak pernah ngatur presiden, tapi apapun perintah presiden saya laksanakan, saya amankan. Kata Opung, saya baru ketemu orang yang ngomong di depan sama di belakang sama, yaitu Jokowi. Ngomong di depan jangan korupsi, di belakang juga ngomong jangan korupsi. Itu kata Opung. Kalau bohong, bohonglah Opung, kan begitu. Tetapi coba lihat Pak pemimpin yang lain, ngomong di depan jangan korupsi, di belakang kepala dinas dipelototin. Lo setor berapa lo? Ini fakta lo. Tersinggung-tersinggung lah pejabat-pejabat tuh. Lo setor berapa? Lo nggak setor, gua geser. Akhirnya kepala dinas malah kepala sekolah, kepala sekolah malah orang tua siswa. Ini fakta ini di Indonesia Raya tercinta. Dan mohon maaf, mengapa banyak menteri korupsi? Pengen tahu jawabannya apa? Menteri korupsi karena diperas oleh orang partai. Ini saya ngomong, big boss partai ngomong apa? Kamu jadi menteri jatah partai ini, kamu setor sekian per tahun. Dia ngomong sama big bossnya, big boss, kalau gua ditangkap KPK atau diperiksa BPK gimana? Tenang aja, gua yang amanin elu. Tapi kenyataannya ketika sudah korupsi 8 triliun, sebagainya Bapak Ibu lapor, big boss saya diperiksa, tenang diamanin. Sogok BPK, sogok Komisi 3, sogok sana, sogok sini, ujung-ujungnya apa? Masuk penjara juga. Nggak ada yang bisa ngamanin. Saya berdoa betul kalau Pak Suparno jadi menteri perdagangan lah nanti ya, kan pengalaman jadi manajer Chandra, cocok jadi menteri perdagangan. Pokoknya Pak, kalau big boss minta setor jangan,
Karena ngapa? Ketimbang Pak Suparno di borgol KPK, Big Boss cuci tangan. Tahu nggak bupati-bupati yang masuk penjara itu? Tahu? Dengar beritanya kan? Mengapa bupati-bupati masuk penjara? Karena Big Boss omong, lo jadi bupati dari partai kami, setor sekian, nyetor. Kalau gua ditangkap dari mana? Tenang aja, gua amanin. Begitu ditangkap, nggak ada yang menolong, tidak ada yang mau mengamankan. Kita butuh pemimpin seperti Pak Jokowi. Di depan ngomong jangan korupsi, di belakang juga ngomong jangan korupsi. Ini namanya konsistensi. Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.